Saksi adalah jantung dari setiap penyelidikan. Namun, bagaimana jika jantung itu tiba-tiba berhenti berdetak? Kabar tentang hilangnya dua saksi kunci, Aep dan Dede, mengejutkan semua orang. Kedua orang yang diduga tahu banyak dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon tiba-tiba menguap dari wajah bumi. Apakah ini kebetulan atau ada kekuatan besar yang bermain di balik layar? Keluarga mereka terus berharap dan mencari, tapi bayang-bayang kehilangan semakin menyesakan. Dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara Aep dan saudara Dede. Nah, kemudian tadi bicara persoalan Aep tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian Aep di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Sementara itu, dalam kegelapan, satu sosok yang sebelumnya menghilang kembali muncul ke publik. Mantan Ketua RT Abdul Pasren yang sebelumnya menuai sorotan tajam saat kasus pembunuhan Vina mencuat, membantah dirinya menghilang. Pria yang akrab disapa Pak RT Pasren menjadi perbincangan di tengah viralnya kasus pembunuhan Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saat peristiwa pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 silam, Abdul Pasren merupakan Ketua RT 002 RW 010 Kelurahan Karangmulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pasren dan anaknya Muhammad Nurdatul Kahfi ditampilkan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Vina. Setelah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, keberadaannya dicari oleh publik. Rumah yang ia tempati mendadak kosong tak berpenghuni. Namun dalam wawancara eksklusif bersama Abraham Silaban, Pak RT Pasren membantah dirinya menghilang seperti apa yang diberitakan selama ini. Ia mengungkapkan beberapa fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui publik. Saya berupaya untuk baik-baik dengan itikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah. Terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada dua itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah itu. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya, oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya, tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa. Ya, kasus pembunuhan Vina Cirebon ini semakin menarik perhatian publik. Banyak hal mengejutkan dan terlihat semakin kusut.
Polri akhirnya memutuskan mengganti penyidik, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan berbuntut panjang. Kemenangan Peggy membuat Polda Jawa Barat secara diam-diam mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jawa Barat dalam menangani kasus ini patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy hingga keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widodo menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi penyidik kasus kematian Vina. Bahkan Bareskrim turut melibatkan Divisi Propam dan Itwasum. Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Tidak hanya pergantian penyidik yang membuat kasus pembunuhan Vina semakin menarik perhatian. Perdebatan amar putusan Hakim Eman Sulaiman dalam pra-peradilan yang dimohonkan Peggy Setiawan memicu perdebatan dan spekulasi tak berkesudahan. Di balik pintu ruang sidang yang senyap, palu keadilan menggelegar, memecah kebisuan. Hakim Eman Sulaiman dalam pra-peradilan Peggy Setiawan memutuskan untuk membatalkan status tersangkanya. Dalam amar putusan, Hakim Eman menilai penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Poin kelima dalam amar putusan tersebut menegaskan terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam proses penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Bahkan, Hakim Eman menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh polisi yang berkenaan dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Atas putusan yang dinilai melampaui kewenangan, seorang pengacara, Rasman Arif Nasution, melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Baik, itu tentu hak. Tapi saya tanyakan tunggu dulu. Saya potong dulu sebentar, Bung. Iya. Bung, bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan, kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI? Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama Menurut melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Kalau hakim sudah memutus dan kita semua belajar dari semester 1 sampai kita selesai,
setahu saya kita masih tunduk dan patuh pada putusan hakim. Apalagi itu ingkrah. Itu pasti kan Bang? Lalu kemudian kita harus berani bersuara karena filosofi hukum yang diajarkan Bang Otto kepada kita, fiat justitia ruat solum. Tegakkan hukum meski langit runtuh. Karena itu saya tidak peduli apapun kata netizen. Karena saya tidak pernah dengar Bang Otto, Bang Hendri ngajari kita tegakkan hukum karena netizen. Dan saya, Bang, berkali-kali saya sampaikan di forum ini bahkan di media lain. Bahkan kemarin salah satu TV swasta yang lain, bahwa keterangan yang berubah-ubah dari 8 orang tersangka yang menjadi terpidana ini, itulah yang menyebabkan akhirnya polisi dalam hal ini Polda Jabar, yang dosa itu sebenarnya bukan dosa mereka. Dosa penyidik 2016, dan salah satu dari polisi yang menangkap itu, yang menjadi penyidik itu sudah meninggal dunia Bang. Nah tetapi mereka hari ini menangkap itu berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang mereka temukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan landasan hukum, pengakuan dari tindakan mereka. Sekali lagi, senior saya mengajarkan bahwa facta sunt potentia verbis. Tindakan, sikap, perilaku lebih bernilai daripada kata-kata, meskipun itu banyak. Karena itu, saya Bang, sedikit heran. Kenapa saya katakan heran? Saya berpikir bahwa tadinya putusan Hakim Eman Sulaiman ini akan menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan menyelesaikan masalah? Akan mengutip pertimbangan-pertimbangan yang konkret dari apa yang disampaikan oleh penggugat atau pemohon dan apa yang dijawab oleh tergugat atau termohon. Tapi yang saya temukan Bang, tidak lebih dari 2 lembar pertimbangannya dan hanya mencantum beberapa poin-poin, yang itu pun termasuk yang disebut dengan panggilan 3 kali, tidak diperiksa sebagai calon tersangka, dan kemudian menggunakan perkaba, perpol, perkap. Yang setahu saya, perkap, perpol, perkaba Bang Hendri, itu berlaku secara institusi di kepolisian. Di balik layar, hukum berputar mencari celah dan titik lemah. Pakar hukum mulai angkat bicara terkait kemungkinan Peggy Setiawan kembali menjadi tersangka. Namun bagaimana mungkin seseorang yang telah dinyatakan bebas kembali terseret ke dalam jurang? Apakah ini pertanda bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan? Atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Di tengah euforia atas kebebasan Peggy Setiawan, pengacara kondang Hotman Paris mengatakan ada kemungkinan Peggy bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Sementara itu, pakar hukum pidana Heri Firmansyah mengungkapkan nasib Peggy Setiawan belum aman meski sudah menang pra-peradilan. Secara prosedural, Peggy bisa ditahan lagi jika polisi memiliki bukti baru.
di teori bahwa itu bicara tentang pra peradilan berarti bicara dalam konsepsi mungkin lebih banyak ke formal proseduralnya. Nah, apa yang dikaitkan dengan pernyataan Bang Hotman itu adalah formal proseduralnya. Ketika kemudian diperbaiki dan kemudian ada penetapan tersangka kembali melalui proses yang lebih hati-hati, taat prosedur, taat asas, kemudian memberikan hak yang penuh juga kepada tersangka atau bahasanya calon tersangka oleh para penyidik misalnya, itu harusnya diberikan secara utuh begitu ya. Mungkin dalam konteks itu maka ketika dipenuhi dia, maka sangat mungkin ada peluang untuk kemudian dijadikan penetapan tersangka. Dan penjelasan dari pra peradilan yang dilalui oleh Peggy Setiawan kemarin itu bukan membebaskan. Jadi dia tidak bicara membebaskan orang karena memang tidak ada proses yang dalam hal ini berjalan dalam konteks bahwa sudah ada proses persidangan. Nah, kalau di konteks putusan katakanlah ada putusan pemidanaan, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ontslag van revolving, ada putusan bebas, risprah, itu membebaskan orang di sana. Dan dalam konteks ini kan kemarin juga sudah ditegaskan oleh hakim tunggal di pra peradilan di PN Jabar bahwa yang difokuskan adalah proseduralnya, bahwa Peggy Setiawan tadi disampaikan di prolog awal bahwa tidak diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan. Apa guna kepentingan pemeriksaan bagi si calon tersangka atau tersangka ini? Adalah pembelaan diri, bahwa dia membuktikan sebaliknya apa yang didaku atau dikatakan bahwa dia ini diduga melakukan satu tindak pidana, ada unsur kesalahan. Dia akan membuktikan bahwa bukan dia pelakunya, bahwa konsep pra peradilan kan menguji sebagai kontrol horizontal kinerja aparat penegak hukum. Nah, kalau salah dia harus diluruskan. Nah, maka fungsi check and balances dalam sistem peradilan pidana dilakukan dalam proses persidangan pra peradilan tadi. Ini loh yang harus dipenuhi sehingga ini tertib administrasi, tertib prosedural, agar tidak ada hak-hak orang yang kemudian hilang di sana. Tadi saya katakan, jangan dianggap bahwa kalau nanti lo nggak bersalah silahkan buktikan di pengadilan. Tidak sesederhana itu. Karena orang sudah mungkin dilakukan upaya paksa. Seperti Peggy misalnya sudah ditangkap dia, sudah ditahan misalnya. Itu kan, iya kalau memang dia pelakunya, kalau bukan. Nah, ini jadi persoalan di ranah hukum, sehingga kita tidak boleh membiasakan hal-hal semacam itu. Sehingga taat prosedur itu menjadi penting, SOP itu menjadi penting. Tapi dalam hal lain kita mengatakan juga bahwa penyidik mungkin punya keyakinan. Nah, keyakinan penyidik itu kan harus didasarkan oleh dua alat bukti tadi. Nah, dua alat bukti apa saja dalam konteks penetapan tersangka yang sudah dilakukan? Menurut saya itu pun menjadi penting juga. Tapi sebelum masuk ke alat bukti, ternyata sepertinya hakim pra peradilan kemarin itu melihatnya dari prosedural yang tidak dilakukan. Nah, jadi kita belum menyentuh pada dua alat bukti yang diajukan nih, sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya dua alat bukti apa yang memperkuat bahwa dia ini adalah pelakunya selain dari putusan kemarinnya. Karena kalau putusan kan diperdebatkan juga oleh pihak lawan kan, karena DPO-nya waktu itu disebut 3, kemudian direvisi, dikembalikan posisinya menjadi 1 oleh tim dari Jabar, penyidik di sana. Nah, ini kan jadi satu hal yang menurut saya kalau tidak menggunakan prinsip kehati-hatian akan berbahaya dalam konstruksi hukum acara pidananya atau pelaksanaan atau penegakan hukum pidana itu sendiri. Ya, kalau saya tidak salah itu berkaitan dengan amar putusan di poin kelima ya, yang diperbincangkan adalah bahwa putusan ini kemudian seakan-akan mengunci ya posisi penyidik untuk penyidik tidak bisa menetapkan tersangka. Ini bisa perdebatan panjang ini, karena bicara tentang domain penyidik adalah tugasnya melakukan penyidikan. Itu diberikan kewenangannya lewat KUHP, lewat undang-undang organik yang melekat pada undang-undang kepolisian, misalnya undang-undang 2 tahun 2002 kalau yang belum ada revisi ya. Maka proses penyidikan itu adalah domain mereka. Di situ mereka harus menemukan dua alat bukti yang tadi saya katakan, bahwa orang ini adalah orang yang bersalah, maka patut dia dituntut pidana, bahkan mempertanggungjawabkan pidana tersebut. Nah, kalau kemudian ini dikatakan bahwa tindakan lanjutan apapun bentuknya dari penyidik itu kemudian tidak bisa dilakukan kembali, nah berarti kan ini sudah ada proses yang menurut saya dalam, pencermatan dalam oleh hakim. Sedangkan ini menurut saya mohon maaf agak kontradiktif dengan putusannya, karena putusannya hanya menilai prosedural saja. Bagaimana sesuatu yang hanya menilai dari kulit kemudian bisa mengklaim bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan secara utuh sehingga orang ini tidak boleh lagi dilakukan tindak pidana. Kita setuju, kita sepakat bahwa tidak boleh dilakukan secara serampangan,
sehingga dikembalikan lewat proses hukum acara pidana yang baik dan benar. Saya sepakat di situ. Tapi kemudian ketika pertentangan antar domain ego sektoral misalnya muncul di sana, yang jadi bahaya nanti kalau dibacanya begitu ya, bahwa ini kan bagian saya, kewenangan saya melakukan penyidikan, ini kan bagian saya memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Nah ini agak menjadi soal, apalagi kalau seandainya putusan itu kemudian tidak ditaati misalnya dengan dilakukan proses penyidikan baru. Nah ini kan nanti kasihan mereka yang mohon maaf ya tidak belajar hukum, akhirnya malah jadi melihat bahwa ini kok jadi seperti ini hukum kita. Ini satu hal yang menurut saya kontraproduktif terhadap usaha upaya untuk menegakkan keadilan dalam kasus Peggy Setiawan. Kalau saya bicara begini, saya sebagai orang hukum akan bicara dalilnya, alasannya. Itu akan kita uji, apakah alat bukti untuk menetapkan Peggy menjadi tersangka itu valid atau tidak. Kemudian sesuai atau tidak dalam konteks tadi kita bisa menganalisanya, walaupun nanti yang menakar itu semua adalah hakim misalnya ketika dibawa di persidangan. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat korelasi tadi. Mengapa seorang itu dijadikan tersangka? Ini kan pasti ada asbabun nuzulnya kan, ada hukum sebab akibatnya, kausalitas di sana. Nah itu dulu yang dibangun secara logika hukumnya. Kalau ternyata memang tidak ada satupun alat bukti yang memperkuat bahwa dia adalah pelakunya, menurut saya tidak bisa dipaksakan juga. Jadi ini bukan masalah mentargetkan seseorang ya untuk menjadi TO, target operasi untuk menjadi tersangka. Ini harus dibuang jauh-jauh, sehingga prinsip kehati-hatian bukan prinsip kecepatan dalam hal penetapan tersangka itu perlu dijunjung tinggi agar tidak terjadi problematika hukum semacam ini. Karena sekarang ruang untuk di-challenge-nya dalam pra-peradilan sebagai objek pra-peradilan, sebagai perluasan dari pra-peradilan yaitu penetapan tersangka, itu kan sudah memang diketok palu oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 Romawi tahun 2014. Nah maka ini bisa jadi, mohon maaf, tsunami perkara ke depan kalau seandainya kalah lagi misal di proses pra-peradilan nanti. Nah ini akhirnya tidak ada ujungnya. Jadi memang harus ada kepastian hukum dan juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Kalau memang ternyata dilihat bahwa dalam kronologi ataupun keterangan saksi-saksi lain menjurus pada keterangan yang mengarah pada tindakan atau perbuatan Peggy Setiawan. Tapi sesungguhnya kan alat bukti bukan hanya keterangan saksi. Ini dapat digali dalam hal-hal yang lain. Maka perlu untuk dalam teknis penyidikan, investigasi itu dilakukan secara mendalam, profesional, dan benar-benar dilakukan dalam konsepsi due process of law, tidak scientific crime investigation. Jadi semua daya upaya itu bisa dilakukan secara maksimal menurut saya. Jangan setengah hati melakukannya. Jangan sudah ada judgement sebelumnya. Maka itu yang ditepikan dulu. Kalau memang ternyata tidak ada, ngapain harus dipaksakan? Tapi kalau memang dia adalah pelakunya, penyidik memang harus berani mengambil resiko itu. Jadi bukan mencari kebijakan yang mana yang populer, mana yang populis ini. Tapi seakan-akan baiknya di depan. Padahal yang perlu kita lakukan penegakan hukum itu memang tidak mesti harus menyenangkan setiap orang. Tapi ini harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, sesuai dengan ya, saya menghargai dan menghormati putusan hakim ya. Bagaimanapun saya sebagai seorang lawyer selain sebagai dosen juga memahami bahwa apapun keputusan hakim kita selalu anggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Dalam konteks pra-peradilan ini mungkin ada beberapa hal yang kita bisa berbeda pendapat, tapi bukan berarti kita beranggapan bahwa putusan ini tidak memiliki kualitas sama sekali. Tapi ada hal yang memang kadang bisa sifatnya dominan, bisa kemudian menyenangkan orang, ada yang sepakat, ada yang tidak bersepakat. Nah mungkin dalam poin-poin yang berbahaya tadi ya, seperti banyak orang pengamat hukum yang mengatakan poin kelima dalam amar putusan, kalau saya nggak salah yang tadi barusan kita bahas, itu salah satu yang memang bisa menimbulkan banyak problematika dalam hal penegakan hukumnya. Karena kita bicara dalam teori putusan ini kan nggak hanya dilafalkan, dibacakan saja, tapi kan harus dieksekusi. Nah, mau nggak sih pelaksana eksekusinya menuruti aturan putusan itu? Harusnya wajib hukumnya, fardu ain ya, bukan lagi sunnah atau sunnah muakkad dalam hukum agama begitu ya. Misalnya saya sebagai muslim mengatakan itu. Tapi dalam konteks ini memang harus ada jalinan koordinasi, komunikasi, mungkin menghilangkan ego sektoral tadi untuk melihat bahwa ya yang kita cari ini keadilan substantifnya, proseduralnya sudah berjalan. Pengadilannya sudah berjalan, prosesnya sudah, bukti membuktikan sudah dalam konteks tadi. Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian memanifestasikan itu dalam konteks keadilan substansifnya. Nah ini yang menurut saya penting untuk sebenarnya kita pelajari bersama, sehingga kita bisa belajar dari kasus Peggy Setiawan dengan harapan tidak ada lagi Peggy Setiawan lain di luar dari kasus ini.
Selain dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan, kejanggalan lain juga diungkapkan oleh Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan. Menurutnya ada banyak kejanggalan yang tak bisa disangkal dan menguji kredibilitas para penegak hukum. Otto bahkan mengeklaim memiliki bukti yang menyangkal tewasnya Vina dan Eki akibat dianiaya ke-7 narapidana. Penerangan jalan umum. Oke. Yang didapat, dan katanya di dalam putusan juga ada ini, ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Tes. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara. Sebentar, ini menarik, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, oke? Jembatan ini. Bukan. Mohon maaf. Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi ya tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor klien di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ini legokan ya. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu, ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya? Ya. Ini gambar pada waktu di TKP? Betul. Oke. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kepada polisian untuk bisa mengeksplor lebih lanjut kalau sesungguhnya mereka bekerja sama. Oke. Karena kan sebenarnya kan kita nggak berlawanan dengan polisi. Kita kan mencari kebenaran material. Ya kan? Jadi sebenarnya dengan informasi yang kami sampaikan tadi itu, mereka harus lebih dalam lagi menceritakan ini. Dan saya janji akan banyak yang saya temukan nanti ini. Saya yakin. Satu hari saya sudah temukan banyak hal. Saya kira kalau saya baca... Ini baru satu hari nih? Saya sungguh-sungguh baru tadi saya lihat. Baru satu hari? Baru tadi saya langsung lihat. Langsung 5 tadi saya hitung tadi? Ya. Langsung saya hanya lihat berkas saja. Mudah-mudahan kita bisa akan temukan bukti lain. Karena inilah makanya saya bilang kan, ada pepatah pujangga mengatakan ya, saya jadi lupa namanya, kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia